What if one small decision could change everything? Not tomorrow, not next year, but right now. Bagaimana jika satu langkah kecil ternyata menentukan seluruh hasil di akhir? Dalam catur, satu langkah sederhana bisa menjadi awal dari sebuah kemenangan ataupun sebuah kesalahan yang tidak bisa diperbaiki kembali. Bahkan di level tertinggi, satu langkah bisa menentukan siapa yang akan menang dan siapa yang harus berhenti. And the truth is, life works exactly the same way. Banyak keputusan dalam hidup diambil dengan cepat tanpa benar-benar dipikirkan. Padahal setiap langkah selalu membawa konsekuensi. Perkenalkan, saya Ardita Prameswari Kusuma, seorang mahasiswa teknik industri sekaligus atlet catur. Dari papan catur yang sederhana, bisa dipelajari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar permainan. Karena balik setiap langkah ada tekanan, ada ketidakpastian, dan ada juga keputusan yang harus diambil. Bahkan ketika belum sepenuhnya yakin, not just how to win, but how to think, how to decide, and how to stay calm under pressure. Hari ini akan dibagikan 6 pelajaran hidup dari catur yang mungkin terlihat sederhana, tetapi mampu mengubah cara berpikir dan melihat setiap langkah kehidupan. Because in chess, you don't just move piece, you make decisions and every decision creates a future. Pelajaran yang pertama, think before you move. In chess, as in life, opportunity strikes only once by Vishen Anand. And turnamen, seperti di video Candidates Turnamen, legenda catur dari India ini sekaligus juara dunia 5 kali dan para pemain terbaik dunia bisa menghabiskan waktu lama hanya untuk satu langkah. Karena mereka tahu bahwa satu langkah bisa menentukan segalanya. Dalam kehidupan, seringkali keputusan diambil tanpa jeda, terburu-buru tanpa perhitungan yang cukup baik. Vishen Anand memiliki pengalaman, yaitu pernah berada di dalam satu situasi di mana sebuah langkah terasa cukup baik. Namun, setelah dijalankan, baru disadari bahwa ada pilihan yang jauh lebih baik. Dan disitulah perbedaannya. A good move is not always the best move. Sejak saat itu, muncul satu kebiasaan sederhana, yaitu pause and think. Karena berpikir bukan memperlambat, tetapi memperbaiki arah. Pelajaran kedua yaitu every move has consequences. Every chess master was once a beginner by Javohir Sindarov. Dalam turnamen seperti video World Cup yang diikutinya, sistem knockout membuat satu kesalahan kecil bisa langsung mengakhiri perjalanan. Tidak ada kesempatan kedua, tidak ada unggul. Every move creates opportunity and risk. Beliau memiliki pengalaman yaitu satu langkah kecil di awal permainan pernah terasa tidak signifikan. Namun, beberapa langkah kemudian posisi menjadi sulit dikendalikan. Hal ini pada akhirnya memunculkan kekalahan itu bukan terjadi di akhir, tapi dimulai dari satu keputusan kecil di awal. Dari situ dapat dipahami bahwa setiap langkah selalu membawa konsekuensi. Bahkan yang terlihat paling sederhana sekalipun. Pelajaran yang ketiga, sacrifice is a strategy. You must take your opponent into a deep dark forest where 2 plus 2 equal 5 and the path leading out it's only wide enough for once by Mikhail Tal. Dalam catur, salah satu strategi paling berani adalah sacrifice, mengorbankan sesuatu untuk menciptakan peluang yang lebih besar. Pemain seperti Mikhail Tal dikenal sebagai Magician of Rage, juara dunia ke-8 karena keberaniannya untuk mengambil resiko, bukan karena berani untuk aman. Beliau memiliki pengalaman yaitu pernah berada pada posisi sulit, memilih antara mempertahankan bidak penting atau mengorbankannya untuk membuka sebuah peluang serangan.
Keputusan itu tidak mudah, ada keraguan. Namun, ketika akhirnya berani mengambil resiko, justru permainan berubah menjadi lebih baik dan lebih menguntungkan. Dari situ dapat dipahami bahwa tidak semua kehilangan adalah kerugian. Sometimes losing, sometimes is exactly what allows you to win. Pelajaran berikutnya adalah Patience wins game. The beauty of chess is it can be whatever you want it to be by Magnus Carlsen. Tidak semua kemenangan datang dengan cepat. Pemain seperti Magnus Carlsen sebagai juara dunia 5 kali berturut-turut catur klasik dikenal karena kesabarannya yang menekan lawan secara perlahan hingga akhirnya menemukan celah. Great players know when to wait. Pengalamannya yaitu pernah berada dalam permainan panjang tanpa peluang yang jelas. Situasi ini terasa stagnan. Namun, dengan tetap tenang dan sabar, perlahan kesalahan lawan mulai muncul dan terlihat. Dan dari situlah peluang terbuka. Dari situ dapat dipahami bahwa passion it's not a weakness, it's a control, it's a discipline, it's a strength that does not need to be seen. Pelajaran berikutnya adalah Play with a purpose. When you see a good move, look for a better one by Immanuel Lasker. Dalam catur, setiap langkah memiliki tujuan. Tidak ada gerakan yang dilakukan tanpa arah. Di level tertinggi, pemain tidak hanya berpikir langkah berikutnya, tetapi arah permainan secara keseluruhan. Pengalaman beliau adalah pernah bermain hanya mengikuti alur permainan tanpa tujuan yang jelas. Langkah demi langkah dilakukan, namun tanpa arah yang pasti. Dan hasilnya permainan terasa berjalan, tetapi tidak menuju kemenangan. Dari situ muncul satu prinsip. Don't just a move, move is a purpose. Karena tanpa tujuan, langkah hanya menjadi aktivitas, bukan progres. Pelajaran berikutnya yaitu Adapt and Respond. I like position where I have to think by Daniel Dubov. Dalam catur, tidak semua posisi nyaman. Tidak semua langkah bisa diprediksi. Dan justru di posisi yang tidak pasti, kemampuan berpikir dan beradaptasi benar-benar diuji. Pemain seperti Daniel Dubov dikenal karena gaya bermainnya yang kreatif dan berani, keluar dari zona nyaman dan keluar dari pola, dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang kompleks. Dalam banyak pertandingan, kemenangan ini tidak datang dari rencana yang pasti dan sempurna, tetapi dari kemampuan membaca situasi dan merespon dengan tepat. Pengalaman beliau yaitu pernah memulai permainan dengan strategi yang sudah disiapkan. Namun, di tengah permainan, posisi berubah dan rencana tersebut tidak lagi relevan. Jika tetap dipaksakan, justru akan memperburuk keadaan. Namun, ketika berani melepaskan rencana di awal dan mulai menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi yang ada, permainan menjadi lebih stabil. Dari situ dapat dipahami bahwa it's not about controlling everything. It's about responding to anything. Dalam kehidupan yang sama terjadi, tidak semua berjalan sesuai rencana. Tidak semua bisa diprediksi. Dan disitulah kemampuan beradaptasi menjadi kunci utama. Karena pada akhirnya yang bertahan bukan yang paling kuat, tetapi yang paling mampu menyesuaikan diri. Pada akhirnya, catur bukan hanya tentang menang atau kalah. It's about how you think, how you decide, and how you respond under pressure. Karena kehidupan sama seperti catur, tidak memberikan kesempatan untuk mengulang langkah. Setiap keputusan akan membentuk arah kehidupan yang baru, dan pada akhirnya bukan satu langkah besar yang menentukan segalanya, tetapi konsistensi dalam setiap langkah kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran.
So, before making your next move, take a moment and ask to yourself, are your decisions today leading you to where you want to be? Thank you.